Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4 SD Kreatif Insan Rabani. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat meskipun masih belajar di rumah. Nah, kali ini Ustazah Novi akan menjelaskan tentang materi menyebutkan akibat dari perilaku yang tidak sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila, masih di tema 5 pahlawanku. Pada pekan lalu, Ustazah sudah menjelaskan tentang pengalaman Pancasila di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat, serta perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila. Jadi untuk kelanjutannya, kita akan menjelaskan tentang akibatnya dari perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila itu. Sudah tidak sabar kan? Oke, sebelum Ustazah Novi menjelaskan, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama ya. Abata Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya coba kita perhatikan gambar yang sudah Ustazah Novi siapkan. Ini adalah salah satu contoh yang di sebelah kiri ya, gambar sebelah kiri bawah itu adalah pengamalan Pancasila, yaitu kegiatan musyawarah atau berdiskusi. Sedangkan di gambar sebelah kanan adalah contoh perilaku yang tidak mencerminkan Pancasila atau tidak mengamalkan Pancasila, yaitu bertengkar. Nah, pastinya untuk perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila ini ada akibatnya loh. Apa saja ya akibatnya? Kita bahas bersama-sama. Apa yang terjadi jika kita tidak mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, oke, kita bahas ya. Oke, jika pemerintah dan warganya tidak mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka yang pertama, tujuan bangsa yang telah dirancang oleh pendiri bangsa tidak akan terwujud. Kalian ingat, Indonesia berhasil merdeka pada tahun 1945 atas jasa para pahlawan. Nah, para pahlawan bercita-cita ingin mempersatukan bangsa. Nah, apabila Pancasila tidak diamalkan, maka bangsa ini akan terpecah belah, tidak bersatu. Nah, itu tadi ya akibatnya. Akibat yang kedua, nah, tidak ada keadilan yang sewajarnya. Yang salah tidak diberi hukuman atau tidak diberi sanksi. Nah, pastinya akan sangat tidak menguntungkan jika tidak adanya keadilan. Kemudian yang ketiga, negara akan pecah dan warganya bersifat individualistis. Apa yang dimaksud dengan individualistis? Individualistis itu adalah sikap mementingkan diri sendiri. Serta nantinya akan ada sikap membeda-bedakan suku dan agama sehingga tidak muncul persatuan ya dalam sebuah negara. Nah, jika pemerintah dan warganya tidak mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka apa yang akan terjadi? Kali ini Ustazah Novi bahas pada masing-masing sila ya. Contohnya, jika tidak menerapkan sila pertama, akibatnya apa? Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita tidak menerapkan sila pertama, maka bisa jadi kita menjadi tak percaya adanya Tuhan. Wah, naudzubillah min dzalik ya. Kemudian yang kedua, contohnya sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa yang terjadi jika kita tidak menerapkan? Akibatnya adalah kita menjadi warga yang tidak tahu aturan. Ya. Jadi mungkin orang-orang bisa bersikap seenaknya, melanggar peraturan, tidak melaksanakan kewajiban. Nah, itu tadi sehingga terjadi sebuah masyarakat yang
tidak teratur ya. Kita lanjut ke sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Jika kita tidak melaksanakan sila ketiga, apa akibatnya? Oke, rakyat tidak bisa bekerja sama, negara menjadi tidak bersatu, muncul pertikaian, permusuhan, dan lain-lain. Lanjut ke sila keempat. Sila keempat bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Akibat jika kita tidak melaksanakan sila keempat, yaitu tidak terbiasa bermusyawarah, tidak menjadi negara demokrasi. Jadi begini, tidak ada pemilihan umum, begitu ya, tidak ada pemungutan suara, dan sebagainya. Kita lanjut ke sila kelima. Sila kelima bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa yang terjadi jika kita tidak menerapkan sila kelima? Nah, ini tidak ada hukum yang melindungi segenap warga negara. Jadi, misalnya ada yang bertindak salah ya, melakukan kesalahan, melakukan tindakan kriminal, tidak ada hukum, tidak ada yang membuat ia menjadi jera. Wah, ini berat sekali ya nantinya jika tidak mengamalkan Pancasila sila kelima. Semuanya akan menjadi seenaknya sendiri, semaunya sendiri karena tidak ada hukum, tidak ada peraturan yang menyebabkan mereka menjadi bisa lebih baik. Ustazah berikan contoh yang sederhana ya, yang paling sederhana, membuang sampah. Oke, kalian perhatikan gambar ya yang sudah Ustazah Novi tampilkan di sini. Ini adalah seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Oke, padahal menjaga kebersihan itu adalah kewajiban ya. Nah, akibatnya ditimbulkan apa? Lingkungan menjadi kotor dan tidak sehat, sehingga mengganggu kenyamanan orang lain. Yang dirugikan tidak hanya dirinya sendiri sebenarnya, dia lebih merugikan orang lain juga. Padahal hak setiap orang itu adalah mendapatkan lingkungan yang bersih. Maka kewajiban untuk menjaga kebersihan juga harus kalian laksanakan. Sedangkan gambar di sini si anak ini tidak melaksanakan kewajibannya. Tidak melaksanakan kewajiban untuk menjaga kebersihan. Dia malah membuang sampah sembarangan. Berakibat pada lingkungan yang menjadi kotor. Nah, itu tadi yang bisa Ustazah Novi sampaikan tentang akibat-akibat yang mungkin bisa timbul jika kita tidak mengamalkan, tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila. Pastinya kalian ingat baik-baik bahwa ketika kita tidak melaksanakan kewajiban, yang dirugikan tidak hanya kita, tetapi orang lain juga. Maka sebaik-baiknya kita laksanakan dengan baik, kita lakukan dengan baik untuk mencapai tujuan bersama-sama. Oke? Terima kasih. Demikian yang dapat Ustazah Novi sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan.